Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Korban tewas kebakaran gudang gas LPG di Ubung Kaja bertambah menjadi 12 orang. Warga desa Gegelang, Manggis, Karangasem digegerkan dengan temuan kerangka manusia di perkebunan. Sekolah dasar di Desa Tegal Badeng Timur Jembrana mengisi jeda akhir tahun ajaran dengan aksi tanam pohon dan membersihkan sampah di pura. Penjualan hewan kurban semakin marak di Kabupaten Jembrana. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana juga mendistribusikan hewan kurban bantuan pemerintah berupa sapi dan kambing yang diberikan ke tempat pemotongan hewan di Kabupaten Jembrana. Agar daging kurban layak konsumsi dan halal, Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di salah satu pengepul di Desa Banyu Biru, Kecamatan Negara. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik seperti gigi, mulut, lidah, saluran pencernaan, alat gerak, saluran pernafasan, dan feses. Fokus pemeriksaan bagian luarnya yang pertama dari saluran pertama sekali ada darah saluran pencernaan mulai dari mulut. Gigi dulu lihat umurnya, kemudian dari mulut, yang mulut itu lidah, apakah ada luka, ada sakit, ada kropeng. Nah, kalau memang itu kita langsung tolak saat ini. Kemudian berlanjut ke limfoglandula, itu di prescapular dan prefemor di depan paha, kaki depan atau belakang. Itu indikasi adalah penyakit. Kalau ada pembesaran dari normal itu indikasi bahwa hewan itu sakit. Nah, setelah itu ke belakang ke alat gerak. Apakah dia pincang atau tidak, atau sakit. Nah, itu kita periksa. Kalau memang sakit pincang yang sudah tentu tidak aman atau tidak utuh, kita juga tolak. Terus ke belakang lagi, saluran pernapasan bagian belakang itu terbukti dengan feses, kotorannya. Jadi fesesnya apa ada perubahan konsistensinya, kalau mencret kita tolak juga. Ini sapi bantuan. Pemkab Jembrana mengimbau masyarakat agar membeli hewan kurban secara mandiri dan memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu ke dokter hewan. Kementerian Agama sudah menetapkan perayaan Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah yang jatuh pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban sapi di Kabupaten Bangli mulai naik sepekan terakhir. Sementara ketersediaan sapi kurban mencukupi karena lebih dari 15.000 ekor. Sebelumnya harga sapi berkisar Rp46.000 per kilogram, kini naik Rp48.000 per kilogram. Kenaikan harga memang kerap terjadi karena semakin mendekati Idul Adha, permintaan semakin tinggi. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Bangli memastikan seluruh sapi kurban yang beredar saat ini layak dikonsumsi karena sudah tidak ada lagi kasus penyakit mulut dan kuku. Namun pemerintah tetap mengantisipasi dengan mewajibkan sapi yang dijual dipasang ear tag sehingga bisa diketahui data kepemilikan serta riwayat vaksin. Udah pasti ya, kan untuk menjadi salah satu persyaratan bahwa sapi yang akan dikirim terutama antar pulau harus ada identitasnya yang hari ini kita sepakati bahwa identitas itu ada RT, di dalamnya ada chip yang ada data kepemilikan, ada data riwayat penyakit termasuk vaksinasinya. Nah seperti itu, nah sehingga legalitas hewan ternak itu juga akan terjamin, kemudian kesehatannya juga akan lebih terjamin. Nah seperti itu. Kabupaten Bangli hingga saat ini sudah mengirim ratusan sapi layak potong ke sejumlah daerah.
Kendati demikian, stok sapi untuk Idul Adha di Bali tetap aman dan mencukupi. Pada saat Hari Raya Kurban, Dinas PKP akan menurunkan tim kesehatan hewan untuk memastikan lagi daging sapi layak dikonsumsi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Inilah yang dilakukan siswa Sekolah Dasar 1 Desa Tegal Badang Timur untuk mengisi jeda akhir tahun ajaran 2024. Mereka menggelar aksi tanam pohon dan resik sampah di Pura Pusah dan Setra Desa setempat pada Jumat pekan lalu. Kegiatan ini untuk memperkenalkan kepada mereka pentingnya penghijauan dan menjaga kelestarian alam dengan menanam pohon bunga cempaka. Bakti sosial ini mendapat sambutan positif dari Bendesa Tegal Badang Timur, karena anak-anak secara tidak langsung akan lebih mengenal lingkungan serta rasa bakti terhadap tempat ibadahnya. Bakti sosial yang tujuannya itu mengenal anak, juga mengenal lingkungan, cinta lingkungannya. Itu bakti sosial dengan pembersihan dan penanaman pohon cempaka. Jadi tujuannya itu dalam ajaran agama Hindu kan ada Trihitokarana, 3 penyebab kebahagiaan, yaitu berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan manusia, dan berhubungan dengan lingkungan. Nah ini dah fokusnya, ini tujuan kami itu anak-anak supaya bisa berhubungan dengan lingkungan. Karena lingkungan itu kalau diselamatkan berarti menyelamatkan dunia. Nah itu saja. Saya sangat mengapresiasi atau kegiatan ini karena ini secara tidak langsung anak-anak itu bisa mengenal lingkungan. Kedua juga rasa bakti anak-anak itu terhadap tempat ibadahnya. Dari dini kita sudah ajarkan seperti itu karena mereka ini adalah generasi penerus kita-kita ini. Jadi saya sangat mengapresiasi kegiatan ini kegiatan yang positif. Semoga kegiatan ini berkelanjutan. Kendati masih dalam proses belajar memahami arti penting lingkungan hidup, siswa sekolah dasar tampak senang dan antusias mengikuti kegiatan ini hingga usai. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.